Halo, selamat pagi Glenda. Selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan menyampaikan update mengenai sektor poultry, terutama mengenai perkembangan harga DOC, broiler, dan juga harga jagung periode September 2024. Mungkin kita bisa langsung, next slide. Jadi untuk harga DOC sendiri tumbuh positif secara month over month di bulan September di sekitar Rp4.084 per cik, di mana ini pertumbuhan positif pertama bulanan setelah 5 bulan berturut-turut turun. Untuk Karta di kuartal 3 sendiri turun sekitar 23% Q on Q dan 21% year on year ke 5.040. Jadi dengan angka gini maka kita bisa ekspektasikan bahwa result Q3 dari akhir bulan ini untuk segmen DOC sendiri akan turun ya. Revenue-nya mungkin sekitar seperempat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Untuk rata-rata harga DOC sendiri sesuai dengan 9 bulan pertama 2024 ada di Rp5.807. Ini naik sekitar 19% dengan rata-rata 6 bulan pertama tahun 2023 dan sedikit turun 0,3% jika dibandingkan dengan full year 2023. Jadi dengan angka ini mungkin kita masih bisa memproyeksikan jika ada pertumbuhan volume, maka untuk segmen DOC di tahun 2024 ini kita proyeksikan masih bisa tumbuh positif dari sisi top line. Kita lihat di chartnya secara historis jika memang price-nya bisa koreksi lagi ke atas, kita lihat ini akan terus berkelanjutan ya. Jadi mungkin jangan kita mengingat bahwa di report kita mungkin di sekitar bulan Juli bahwa pemerintah mengeluarkan harga referensi terbaru untuk harga DOC di 7.000 sampai 11.000. Kita lihat harga saat ini masih di bawah harga referensi, maka ada peluang bahwa harga DOC akan meningkat ke level yang ditentukan oleh pemerintah. Kita juga pernah mengeluarkan tesis bahwa harga saham baik Java maupun Cepin memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan harga DOC. Jadi dengan harga yang sangat rendah saat ini, saya kira ini merupakan hal yang positif baik untuk perkembangan saham Java dan Cepin ke depan. Next slide. Kemudian ini untuk perkembangan harga broiler. Untuk harga broiler di Jawa Barat sendiri tumbuh 2% secara month over month, tapi masih minus 8% secara year per year. Ada di Rp14.149 per kilogram. Ini juga harganya masih di bawah referensi pemerintah sekitar Rp20.000 per kilogram. Jadi memang pertumbuhan harga yang positif meningkatkan antusiasme petani ayam sehingga harga di OC yang di September juga positif. Kita lihat dengan masnya ruang untuk naik harga referensi, maka harga DOC juga masih bisa naik untuk di periode Oktober, November, dan Desember. Rata-rata untuk broiler di Q3 ini 18.000 potong, ini sama dengan harga rata-rata DOC, minus 12% Q on Q dan 13% year on year. Jadi kita lihat memang untuk broiler sendiri di Q3 akan mencatatkan pertumbuhan revenue yang negatif. Secara kumulatif 9 bulan, harga broiler di Rp19.043 per kilogram. Ini minus 0,3% jika kita bandingkan dengan rata-rata tahun lalu, namun masih lebih tinggi sekitar 2% dengan rata-rata full year 2023. Jadi memang tinggal bagaimana berapa besar untuk sisi volume penjualan. Next slide. Kemudian dari sisi harga jagung, kita ingat bahwa harga jagung sendiri berkontribusi sekitar 50% dari total cost. Jadi untuk jagung di periode September ini tumbuh positif 3,4% per month di Rp5.864 per kilogram. Kita lihat memang musim panen masih belum terjadi di bulan September, kemudian bulan Oktober ada musim panen atau November, sehingga ini kita ekspektasikan bisa melandaikan perkembangan harga jagung. Secara tetap kuartalan, harga jagung di Rp5.729 per kilogram, minus 4,5% dan minus 10,3% year over year. Jadi meskipun tadi di dua slide pertama kita membicarakan mengenai harga yang negatif, baik untuk dan broiler, tapi memang untuk harga bahan baku, terutama jagung juga negatif. Jadi kita bisa mengekspektasikan bahwa margin akan relatively flat, meskipun itu juga tidak akan terlalu besar karena memang harga COGS turun. Rata-rata harga jagung di 9 bulan 2024 ini di Rp6.318 per kilogram. Memang masih lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sekitar 3%, tapi flat jika kita bandingkan dengan rata-rata full year 2023. Next slide. Nah, kita masih memaintain rekomendasi netral. Untuk saat ini kita punya target
Jepin di 5825, Java di 1740. Kita mengupgrade rating untuk Java dari hold menjadi trading buy. Untuk Jepin sendiri rating tetap sama di trading buy. Kita pakai metode valuasi dengan EV/EBITDA, target multiple kita di average 5 tahun. Untuk saat ini kita punya topik di Jepin, kita ngelihat lebih suka yang lebih secara size untuk industrinya. Kita bisa melihat bahwa depan potensi untuk re-rating dan juga upgrade rating menjadi overweight maupun menjadi buy adalah harga DOC dan harga broiler yang lebih tinggi daripada ekspek kita, di mana ini akan menjadi stok positif jika bisa berada di kisar referensi yang ditetapkan pemerintah. Kemudian juga konsumsi ayam lebih tinggi, mungkin salah satunya bisa disebabkan oleh dampak positif penurunan suku bunga dan juga inflasi yang rendah karena terjaganya bahan makanan dan juga adanya program makan siang gratis di mana ini diharapkan meningkatkan konsumsi ayam per kapita Indonesia. Dan terakhir, raw material yang lebih rendah. Diharapkan tiga katalis ini dapat meningkatkan sektor untuk poultry dari netral menjadi overweight. Untuk saat ini kita lihat valuasi cukup menarik, Jepin hampir di minus 2 standar deviasi rata-rata 5 tahun, untuk Java mungkin sekitar minus 0,9. Ini merepresentasikan bahwa secara risiko sudah cukup rendah, dan kita lihat upside yang banyak, kita lihat saat ini mungkin trading posisi yang cukup menarik. Terima kasih, semoga dapat membantu. Kembali ke Glenn.